Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini kami dari kelompok Suksesi Negara, yaitu terdiri dari 10 orang. Yang pertama ada Andri Dwi Putra, ada Aji Izza, ada Alif Ravanelli, ada Bagus Ezitian, ada Berry Alfatorik, ada Muhammad Raisan, ada Dapat Indi Sarise, ada Reta Junita, ada Yolanda Dwi Putri, dan ada Yuliana Marsides. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang suksesi negara. Selamat menikmati videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Marsides, NPMP 1A01929. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu suksesi negara. Di sini saya juga tidak akan sendirian dalam menjelaskan, melainkan dibantu oleh kedua teman saya yang akan menjelaskan setelah giliran saya. Nah, sebelum masuk ke inti materi, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengertian suksesi negara dan apa dasar hukum dari suksesi tersebut. Nah, suksesi negara adalah sebuah teori dan praktik dalam hubungan internasional mengenai negara penerus. Negara penerus adalah sebuah negara berdaulat atas kawasan dan penduduk yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Teori tersebut berakar dari praktik diplomasi pada abad ke-19. Negara penerus seringkali memperoleh kepribadian hukum internasional yang baru, yang berbeda dengan negara kontinuator yang masih memiliki kepribadian hukum serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama, walaupun perbatasannya telah berubah. Seperti Rumstead. Secara harfiah, istilah suksesi negara, state succession atau succession state, berarti penggantian atau pergantian negara. Namun, istilah penggantian atau pergantian negara itu tidak mencerminkan keseluruhan maksud maupun kompleksitas persoalan yang terkandung di dalam subjek bahasan state succession. Memang sulit untuk membuat suatu definisi yang mampu menggambarkan keseluruhan persoalan suksesi negara. Pemisahan menjadikan negara yang lama atau negara yang digantikan tersebut dengan istilah predecessor state, sedangkan negara yang menggantikan disebut successor state. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum suksesi. Suksesi negara menurut hukum internasional diatur dalam 3 konvensi, yaitu Konvensi Wina 1969 mengenai hukum perjanjian, Konvensi Wina 1978 tentang suksesi negara dalam hubungan dengan perjanjian internasional, dan Konvensi Wina 1983 tentang suksesi negara dalam hubungannya dengan milik arsip dan hutang. Dalam Konvensi Wina 1969 diatur dalam pasal 62 yang dikenal dengan Clausula Rebus Sic Stantibus. Klausula tersebut artinya bila terjadi perubahan yang mendasar yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari perjanjian itu, maka keadaan tersebut dapat dijadikan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian tersebut. Terdapat pengecualian dalam pelaksanaan Klausula Rebus Sic Stantibus, yaitu terhadap perjanjian perbatasan wilayah. Apabila perubahan keadaan disebabkan oleh pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh negara yang menuntut batalnya perjanjian tersebut, konvensi-konvensi multilateral yang berkaitan dengan kesehatan narkotika, hak-hak manusia, dan hal-hal serupa yang dimaksudkan untuk berlaku, meskipun ada perubahan-perubahan wilayah. Konvensi Wina 1978 hanya berlaku bagi perjanjian internasional tertulis. Dalam konvensi ini menetapkan pengecualian bahwa suksesi negara tidak mempengaruhi perbatasan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pengaturan wilayah yang beralih demi kepentingan wilayah yang bersangkutan. Konvensi Wina 1983 mengatur lebih lanjut mengenai penetapan milik arsip dan hutang negara. Apabila terjadi suksesi, akibat hukum suksesi negara terkait public property right, menganut prinsip state property, akan beralih kepada suksesor yang diatur dalam Konvensi Wina 1983, yaitu pasal 15B dan pasal 17B ayat 1. Akibat hukum suksesi negara terkait private property right, para ahli hukum internasional sepakat bahwa private property tidak dipengaruhi oleh terjadinya suksesi negara. Akibat hukum suksesi negara terkait arsip negara adalah bahwa arsip negara predecessor beralih kepada negara suksesor saat terjadinya suksesi negara.
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 21 dan pasal 29 Konvensi Wina 1983. Akibat hukum suksesi negara terkait utang negara, public debt, adalah masalah utang diselesaikan melalui pembagian yang proporsional yang diatur lebih lanjut dalam pasal 33, pasal 36, pasal 37, dan pasal 38 Konvensi Wina 1983. Akibat hukum suksesi negara terhadap kewarganegaraan adalah negara harus menjamin bahwa tidak ada penduduk yang stateless. Akibat hukum suksesi negara terhadap organisasi internasional adalah ditentukan oleh aturan dari masing-masing organisasi internasional tersebut. Akibat hukum suksesi negara terhadap claims in tort atau delik adalah negara suksesor tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas tort dan delik yang dilakukan oleh negara predecessor tersebut. Selanjutnya, C. Jenis-jenis suksesi. Di sini ada suksesi universal dan suksesi parsial. Yang pertama, suksesi universal, yaitu tidak ada lagi predecessor state karena seluruh wilayahnya hilang atau suatu negara pecah menjadi beberapa bagian yang kemudian menjadi negara yang berdiri sendiri atau diserap oleh negara sekitarnya. Pada suksesi jenis ini, identitas internasional negara yang bersangkutan lenyap atau berubah karena hilangnya seluruh wilayah. Yang kedua, suksesi parsial. Di sini predecessor state masih eksis tetapi sebagian wilayahnya memisahkan diri menjadi negara merdeka atau bergabung dengan negara lainnya. Identitas internasional negara yang bersangkutan tidak hilang sebab yang terjadi hanyalah perubahan dalam luas wilayah saja. Nah, berikutnya D, cara terjadinya suksesi. Yang pertama ada revolusi, yaitu perombakan tatanan yang sudah menetap yang tidak semata-mata mengganti penguasa yang satu dengan yang lain, tetapi mengganti sistem religius dan politik dengan sistem yang lain. Kedua, perang dalam arti umum adalah suatu kontes atau pertandingan antara dua negara atau lebih, terutama melalui angkatan bersenjata, dan tujuan akhir dari setiap kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syarat sendiri untuk perdamaian. Nah, yang ketiga ialah perdamaian. Cara-cara damai yang dimaksud adalah bahwa pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah, baik seluruh ataupun sebagian, terjadi dengan kehendak dan kesukarelaan negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akibat hukum suksesi. Secara umum, menurut Common Doctrine, dalam hal ini terjadi suksesi negara, maka segala hak dan kewajiban negara yang lama lenyap bersama dengan lenyapnya negara itu, dan kemudian beralih kepada negara yang menggantikan. Sedangkan mereka yang berpegang pada teori tabula rasa menyatakan bahwa suatu negara yang baru lahir akan memulai hidupnya dengan hak-hak dan kewajiban yang sama. Dengan kata lain, tidak ada peralihan hak dan kewajiban dari negara yang digantikan. Beberapa pokok masalah yang timbul sebagai akibat hukum dan suksesi negara antara lain yang pertama yaitu suksesi negara dan harta kekayaan negara. Kemudian yang kedua, suksesi negara dengan kontrak-kontrak konsensional. Kemudian konsesi negara dengan hak-hak privat. Dan yang terakhir, suksesi negara dan tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan melawan hukum. Perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian di sini menurut Konvensi Wina tahun 1969, pasal 2 ayat 1 adalah suatu perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam satu instrumen maupun dua atau lebih instrumen yang berhubungan dan apapun nama instrumen tersebut. Ada yang beranggapan bahwa dengan musnahnya suatu negara, hilang pula hak dan kewajiban negara. Perjanjian dari negara dan yang musnah tersebut. Tidak beralihnya semua hak dan kewajiban perjanjian itu kepada pihak ketiga sesuai dengan asas fakta tertis nec non nec prosun. Artinya bahwa perjanjian tertentu tetap berlaku dan mengikat para pihak. Perjanjian itu sendiri sebagai pengecualian seperti yang dikemukakan oleh Jagger Strait, yaitu perjanjian-perjanjian mengenai servitude, konvensi multilateral mengenai obat-obat, kesehatan, perjanjian pembahasan
tetap dilaksanakan meskipun wilayah itu berpindah kekuasaan terhadap hutang negara. Jika suksesi yang terjadi ialah suksesi unilateral, maka untuk melakukan pembayaran hutang negara, protector state dengan menggunakan prinsip pembagian yang adil. Pembagian yang adil tersebut pada umumnya dengan menyesuaikan jumlah penduduk. Oke guys, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 suksesi negara. Semoga kalian bisa memahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.